Kemudian sekalian ini sama Belanda disetting mereka menjadi proksi deradikalisasi pasca Diponegoro. Nah, ini penting, ini penting. Jadi nanti ada banyak sekali sebenarnya lembaga-lembaga ya, cirinya gampang. Ulamanya yang bawa Belanda, ya kan? Apalagi Habib ngaku keturunan Nabi Muhammad. Cirinya itu. Nah, untuk apa? Ya untuk menjinakkan ulama-ulama lokal, ulama-ulama tarekat lokal, ya kan? Di Banten ada murid dari Syekh Abdul Karim, ya. Kemudian di Sulawesi ada Syekh Yusuf Polwati. Kemudian dibuang ke mana, ke Cape Town kalau nggak salah ya, Cape Town. Kemudian di Jogja, di Surakarta dulu juga ulama Satoriyah dibuang ke Batavia, eranya Pakubuwono IV. Nah, seperti itu. Nah, ini membahayakan. Nah, ini membahayakan ulama-ulama dari selain pribumi lah, dari klan yang Belanda bawa ke Yaman lah ya. Ya, Yaman. Kemudian mereka jadi proksi untuk menjinakkan ulama lokal ini. Nah, mereka memang punya jasa nih. Jasanya apa? Yang ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar akhlak, kayak gitu ya. Memang punya jasa. Tapi itu tadi, jangan lupa ya, jangan lupa bahwa mereka adalah proksi kolonialisme Belanda. Dan ini layak atau enggak untuk kita akui sebagai pahlawan nasional? Bisa diuji dengan sejarah. Saya yakin ini bisa diuji dengan sejarah. Ketika mereka adalah proksi, mereka menjinakkan ulama lokal, menjinakkan ulama-ulama tarekat yang galak, yang sakti, ya kan, yang seperti Pangeran Diponegoro, ya kan, yang bisa menghambur-hamburkan keuangannya Belanda, ya kan, dia harus menghabiskan banyak sekali anggaran APBN-nya Belanda ini, ya kan. Mereka jaringannya luar biasa, jaringan dari setiap daerah, setiap kecamatan punya jaringan. Sekali Pangeran Diponegoro komando A, semuanya gerak, kayak gitu kan. Nah, dari 3 undang-undang kewarganegaraan, guru tua itu tidak memenuhi syarat karena beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang kami cintai dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, semoga selalu diberikan kesehatan zahir batin, dan diangkat siapapun yang sakit, diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya. Yang punya permasalahan, semoga diselesaikan permasalahannya, baik permasalahan dunia maupun akhirat. Saudaraku sekalian, di video kali ini mari kita akan menyimak bahwasanya pemberian gelar kepada guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini menimbulkan banyak pertanyaan ya, kejanggalan apa yang melatar belakangi bahwa beliau layak diberikan gelar sebagai pahlawan. Di video kali ini mari kita simak penjelasan beberapa seorang yang menjelaskan tentang klan Ba'alawi yang didatangkan oleh Belanda dan VOC ke negeri ini untuk menjinakkan ulama-ulama Nusantara yang waktu itu begitu gigihnya untuk melawan Belanda. Mari kita simak bersama-sama ya. Mari kita tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Mari. Ada banyak aspek kenapa guru tua itu tidak bisa menjadi pahlawan nasional. Dalam masalah jasa kan sudah diakui negara, lepas suka atau nggak suka, pemberian gelar Bintang Mahaputra itu sudah memenuhi syarat hukumnya. Bintang Mahaputra itu boleh diberikan untuk pada WNA. Tapi kalau pahlawan nasional itu harus WNI. Dari 3 undang-undang kewarganegaraan, guru tua itu tidak memenuhi syarat karena beliau lahir di Yaman, pernah menyandang kewarganegaraan Arab seperti ditunjukkan oleh surat kependudukannya, sehingga untuk menjadi WNI itu harus naturalisasi. Sementara surat Dirjen AHU itu mengakui, pengakuan itu hanya untuk WNI natural loh. Seperti kita lahir di Indonesia,
orang tua kita orang Indonesia, kakek nenek kita orang Indonesia, ya negara mengakui kita sebagai WNI. Tapi kalau seperti guru tua harus naturalisasi pewarganegaraan. Jadi kalau Dirjen Nahu menggunakan diksi pengakuan itu nggak masuk, nggak ada dari undang-undang itu pengakuan WNA menjadi WNI nggak ada. Adanya pemberian. Pemberian itu kalau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46 itu oleh Kementerian Kehakiman, nomor 6258 juga oleh Kementerian Kehakiman, yang nomor 12 tahun 2006 itu oleh Presiden Kepres. Jadi nggak ada pengakuan terhadap WNI yang asalnya dari WNA. Jadi dari segi undang-undang kalau sampai diangkat sebagai pahlawan nasional, ini pengangkatan pahlawan nasionalnya merusak undang-undang. Ini akan jadi pahlawan nasional pertama yang pahlawan nasional karbitan jadinya. Karena nggak untuk menjadikan pahlawan nasional aja sampai ngerusak hierarki undang-undang. Pahlawan itu nggak ngemis pengakuan. Pahlawan sejati nggak bakalan ngemis pengakuan. Iya, iya. Ketiga argumen kalau dia jasanya menyebarkan Islam, ya jasanya itu malah sektarian, nggak boleh. Kalau seperti itu Datuk Karama lebih berhak. Kenapa? Kita lihat Kesultanan Ternate itu berdiri tahun berapa? Itu lebih timur, itu udah Islam. Kesultanan Goa berapa? Datuk Karama kan lebih dulu daripada Kesultanan Goa malah, ya kan? Itu malah lebih berhak kalau alasannya menyebarkan Islam. Nggak bisa orang dijadikan pahlawan itu karena menyebarkan Islam. Itu alasan sektarian. Cuma untuk umat Islam. Itu yang menjadikan pahlawan mending MUI aja, jangan negara. Ya kan? Itu yang ketiga. Yang keempat ada lagi, kalau alasannya berjuang ngapain di Indonesia? Negara asalnya aja masih dijajah kok. Nah, itu. Nah, negara asalnya masih dijajah. Yaman Selatan baru merdeka tahun 67. 67 ya? Kenapa jauh-jauh ke Indonesia? Kan mending memerdekakan negaranya sendiri. Oh, kabur gitu ya, Dok? Ya nggak tahu. Kalau alasannya berjuang nggak masuk akal. Beda dengan Yang Silchol ya, yang warga negara Korea yang akhirnya berjuang di Indonesia. Dia kan jadi kena wajib militer. Korea dijajah kan oleh Jepang, kena wajib militer. Ketika Jepang kalah, Yang Silchol ini nggak mau pulang ke negaranya, lebih memilih Indonesia dan mati di peluru Belanda setelah bilang merdeka 3 kali. Jadi pahlawan tuh nggak cukup jasa tok loh. Nyalinya dalam mencintai Ibu Pertiwi harus ditunjukkan. Kalau dalam pahlawan pendidikan kita bisa lihat Ki Hajar Dewantoro, pendiri Indische Party. Tahun 1900 berapa ya? 19 atau 1918 itu nyindir Belanda karena mau narik sumbangan untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis. Masa rakyat jajahan mau ditarik sumbangannya? Pada saat pergerakan revolusi, Ki Hajar Dewantoro itu pun ikut ditawan pada agresi militer. Jadi fisiknya terlibat dalam perjuangan. Makanya itu nggak cukup kalau cuma jasa tok. Jasa itu sudah diakui dengan pemberian bintang Mahaputra. Jadi itu poinnya. Satu, itu ngacak undang-undang. Dan diksi Kementerian Hukum HAM itu nggak memadai untuk pengakuan. Nggak ada pengakuan WNA jadi WNI. Adanya pemberian. Pengakuan itu untuk WNI natural. Kedua, kalau alasannya demi penyebaran Islam, yaitu alasan sektarian dong. Yang ketiga itu kalau alasan berjuang, ngapain nggak di negaranya aja? Negaranya masih terjajah kok. Kok ke Indonesia? Waktu itu dijajah Inggris ya, Dok ya? Iya, dijajah Inggris. Jadi kan mending memerdekakan tanah kelahirannya sana daripada di Indonesia. Itu tiga poin utamanya. Jangan sampai nanti kita bilang guru tua adalah satu-satunya pahlawan karbitan. Nah, enak kan dengernya? Ya, baik. Ya udah itu aja. Ya. Baik, Dokter. Oh ya, gimana? Itu melecehkan kewenangan presiden itu. Karena ngacak-ngacak undang-undang itu kan yang UU nomor 12 tahun 2006 itu yang boleh memberikan itu Kepres. Itu pun nggak mungkin kalau untuk orang mati. Tidak memungkinkan. Ya. Kalau kita main jahe langkung dihidupkan, sumpah sebentar masukin lagi ke kuburan nggak apa-apa kalau bisa sih. Kan ada geromah bagi ilmu godam. Ya itu aja udah, silakan ke Profesor Kamal aja nanti. Mas Profesor Kamal, adakah komentar mengenai topik pertama kita? Ya, saya ingin nengok ke belakang. Ini tadi pengen lanjutin kayak Imat. Nah, jadi sebenarnya ini menurut saya ada kaitannya dengan deradikalisasi perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi setelah terusan Suez itu dibuka ya tahun 1869
maka Belanda buka perusahaan pelayaran lah dari Eropa ke Nusantaranya ya. Itu tahun sekitar 1888. Jadi akhir cuma selisih sedikit sama Pangeran Diponegoro. Kemudian di situ yang dibawa ke migrasi ke Indonesia ada bangsa India ya, ada Pakistan, ada Arab Yaman, kemudian Arab Mesir lah ya. Nah, kalau yang dari Gujarat ya, yang India itu ada banyak suku sebenarnya, banyak klan. Ada yang dari Gujarat, orang Gujarat itu biasanya kita panggilnya suku Koja, klan Koja. Makanya ada perkampungan namanya Pekojan ya. Di Jakarta ada Pekojan, di Semarang ada Pekojan. Nah, ini orang-orang India, etnis Pakistan, Urdu. Jadi mereka bangsa kesatria lah kalau orang India bilang ya. Orangnya putih-putih, ganteng-ganteng, mirip Arab. Nah, dan di Indonesia, terutama yang saya tahu di Jogja, itu memang semangat Islamisme mereka tinggi ya. Mereka urusan Islam nomor satu gitu ya. Kemudian klan lain yang mirip-mirip ya, ada klan Punjab, ada orang Punjabi gitu ya. Terus ada orang Tamil. Kalau di Malaysia lebih banyak orang Tamil. Kemudian di Jogja ada juga sih klan Tamil. Mereka masih beragama Hindu. Itu sama, itu bareng sama Pak Alawi datang ke sini pakai kapal Belanda. Kemudian ada Bengal, ada Gujarat ya. Nah, yang klan Arab ya, oke lah, Pak Alawi kita nggak usah bahas ya. Udah bertahun-tahun kita bahas itu Pak Alawi. Nah, ada juga yang tadi udah disebut sama Bang Nasab ya. Ada klan Masyaikh atau syekhnya Hadramaut. Mereka sebenarnya gurunya klan Ba'lab. Sebagian ya cek aja sanad ilmiahnya. Marga mereka apa biasanya? Bawazir ya. Kemudian Basalama. Nah, itu mereka banyak di Indonesia. Jadi kalau kurang lebih yang di Hadromi aja di Indonesia ada 200 klan. Ya, kurang lebih 200 klan. Ada yang mereka bilangnya Ba'lawi sama yang Masyaikh, ini ada dua yang dari Hadramaut. Sama, mereka orang Islam juga ya. Islamnya kuat. Kemudian setelah sampai di Indonesia awal tahun 900-an ya, 900-an awal, tokoh-tokoh intelektual mereka, ulama-ulama mereka berkumpul, kemudian mereka membahas tentang umat ya kan. Kemudian mereka juga terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, berpikir modern. Mereka udah bawa modern gitu lah ya. Kemudian sekalian ini sama Belanda disetting mereka menjadi proksi deradikalisasi pasca Diponegoro. Nah, ini penting. Jadi nanti ada banyak sekali sebenarnya lembaga ya, cirinya gampang. Ulamanya yang bawa Belanda ya kan, apalagi Habib ngaku keturunan Nabi Muhammad. Cirinya itu. Nah, untuk apa? Ya untuk menjinakkan ulama-ulama lokal, ulama-ulama tarekat lokal ya kan. Di Banten ada murid dari Syekh Abdul Karim ya. Kemudian di Sulawesi ada Syekh Yusuf Polwati. Kemudian dibuang ke mana, ke Cape Town kalau nggak salah ya, Cape Town. Kemudian di Jogja, di Surakarta dulu juga ulama Satoriyah dibuang ke Batavia, eranya Pakubuwono IV. Nah, seperti itu. Nah, ini membahayakan untuk pemerintahan kolonialisme. Makanya ada proksi ulama-ulama dari selain pribumi lah, dari klan yang Belanda bawa ke Yaman lah ya. Ya, Yaman. Kemudian mereka jadi proksi untuk menjinakkan ulama lokal ini. Nah, mereka memang punya jasa nih. Jasanya apa? Yang ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar akhlak kayak gitu ya. Memang punya jasa. Tapi itu tadi, jangan lupa bahwa mereka adalah proksi kolonialisme Belanda. Dan ini layak atau enggak untuk kita akui sebagai pahlawan nasional. Nah, saya kira bisa diuji dengan sejarah. Saya yakin ini bisa diuji dengan sejarah. Ketika mereka adalah proksi, mereka menjinakkan ulama lokal, menjinakkan ulama-ulama tarekat yang galak, yang sakti, ya kan, yang seperti Pangeran Diponegoro, ya kan, yang bisa menghambur-hamburkan
keuangannya Belanda, ya kan? Belanda. Dia harus menghabiskan banyak sekali anggaran APBN-nya Belanda di ini, ya kan? Mereka jaringannya luar biasa, jaringan dari setiap daerah, setiap kecamatan punya jaringan. Sekali akhirnya di Diponegoro Komando A, semuanya gerak kayak gitu kan. Nah, mereka ini adalah sistem-sistem pendidikan klasik lah, pendidikan Islam klasik era Diponegoro. Santri itu lain lah. Kemudian ini ada apa ya istilahnya? Istilahnya modernisasi pendidikan Islam abad 20 ya. Ini eranya Belanda. Jadi sebenarnya ini dijinakkan ya. Itu ya dari saya itu. Nah, makanya cobalah kita sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di wilayah Sulawesi. Jadi kita menghargai benar-benar, mungkin sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita memang pernah belajar Quran di sana, belajar Islam di apa? Lembaganya apa? Al-Khairah. Ya, Al-Khairah. Ya. Mungkin memang berjasa untuk belajar Islam di sana, ya. Kalau nggak salah sekitar 18 juta orang yang diajar Islam oleh Al-Khairah. Ya itu mungkin jasa, tapi ingat ya, kalau ulama-ulama dari Yaman, ya, ulama dari Habaib sebagai proksi Belanda, ya kan, untuk deradikalisasi ulama pribumi, ya saya kira perlu hati-hati, jangan terburu-buru, ya. Bahkan kalau bisa kita batalkan, ya, kita tolak, karena banyak ulama lain yang lebih prioritas kalau hanya masalah jasa ngajar, ya. Kakeknya Kiai Usman, Kiai siapa, Kiai Imad juga dulu berjasa, ya, lebih berjasa mungkin, ya kan. Kakek saya juga dulu juga buat lembaga pendidikan, buat madrasah kayak gitu kan. Nah, besar juga gitu kan. Nah, banyak yang lebih, ya, banyak yang lebih dari itu. Nah, dan yang kecacar ini, yang dari klan Masai ini, ya, dari klan Masai ini ada misalnya Abu Bakar Ba'asyir, ya, itu kan marga Ba'asyir. Kemudian ada Bawazir. Saya juga punya keluarga yang klan tersebut, ya, sepupu saya, om saya juga ada yang dari klan tersebut, dari Bawazir, dari Al Yazidi, om saya sendiri, sepupu saya sendiri. Nah, tapi mereka nggak eksklusif, mereka nikah dengan orang pribumi. Nah, Islam mereka juga nggak radikal, gitu kan? Nggak yang demo-demo di pinggir jalan itu, ya, kayak kemarin di Pleret ada yang demo. Nah, itu kan sebenarnya ada nggak yang hidungnya orang Ba'alawi di sana yang demo kemarin? Saya nggak memperhatikan itu, tapi kalau berdasarkan polanya nampaknya nggak ada. Nggak ada. Nah, saya lihat kemarin yang ada di sana justru dari klan-klan Masai ini, atau dari orang Koja. Nah, ini perlu hati-hati ini, ya, Al-Irsyad, ya, orang-orang dari klan Masai ini perlu hati-hati. Ini jangan-jangan mereka dikerjain ini sama Ba'alawi ini, ya kan? Jangan-jangan dikerjain. Karena apa? Mereka yang suruh maju, ya kan? Loh, ini ada orang yang katanya turunan PKI ini bangkit lagi nih, ya kan? Kemudian suruh orang-orang klan lain Saya maju. Gitu. Jadi gimana? Jangan mau terprovokasi dah. Jangan mau terprovokasi klan-klan lain. Dari orang Al-Irsyad, ya, dari klan Bawazir, dari klan suku Koja, dari klan mana? Banyak ya, Basalamah dan lain-lain. Hati-hati bos, ya, hati-hati. Kita harus hati-hati untuk menyikapi provokasinya orang-orang Ba'alawi ini. Mereka dulu juga pernah ribut loh, ya, zaman eranya Jami'atul Khair. Ya, saya surkati. Ya, mereka juga pernah ribut, hati-hati ya. Jadi mereka nanti diprovokasi lagi sama orang RA, ya. Karena kemarin saya lihat yang demo itu ada klan selain Ba'alawi, seperti itu. Dari saya itu sih. Jadi ya, kita harus hati-hati aja teman-teman yang dari saudara-saudara kita yang di Palu, kemudian ya dari klan-klan lain itu harus lebih hati-hati untuk menyikapi polemik ini. Mas Prof, saya mau nanya ini. Itu tadi istilah deradikalisasi Diponegoro, pasca Diponegoro itu, deradikalisasi itu dari perspektif Belanda, ya? Ya, dari perspektifnya Belanda, ya, bukan dari perspektif kita. Ya, kalau kita ya perjuangan, ya. Iya. Artinya kalau saya simpulkan, setelah pasca Perang Jawa atau Perang Diponegoro itu, Belanda kan bangkrut itu kan, secara finansial. Ya.
Kemudian karena itu mendatangkan klan Habib Alwi untuk menjadi proksi-proksi untuk menjinakkan mungkin sisa-sisa dari ajaran-ajaran ajaran-ajaran Pangeran Diponegoro gitu ya. Iya. Jaringannya Jaringannya ya. Jaringannya Pangeran Diponegoro. Melalui jalur pendidikan salah satunya. Ya. Gitu. Baik, mengenai topik yang pertama, apakah ada tambahan dari Bang Nasab dan Dr. Sugeng? Saya rasa cukup lah, lebih panjang. Ya, cukup ya. Bang Nasab, kita masuk ke topik kedua ya. Siap. Ya, nanti kalau Bang Nasab dan Dr. Sugeng ada yang mau ditanyakan ke Profesor Kamal, dipersilakan. Ini Mas Prof, Saya boleh nambah sedikit nggak? silakan. Oke. Saya itu jadi lucu teman-teman ya. Kalau sampai dari kalangan Mesih membela Mbak Alawi itu sebenarnya nggak masuk akal. Nggak masuk akal sama sekali. Jadi kita tahu sejarahnya di Yaman ya. Di Yaman itu Mbak Alawi dulu masuk di Hadramaut, itu yang mayoritas Mesih tidak terima Mbak Alawi. Tidak terima ya? Tidak terima Mbak Alawi. Mayoritas seperti Al-Kathiri, bin Thalib dan yang lainnya, Bawajid itu nggak terima Mbak Alawi. Ada satu kabilah yang terima Mbak Alawi, namanya kabilah Bafadol. Jadi dia ketika Mbak Alawi masuk ke Yaman, kata kabilah yang lain kan mengatakan, wah nggak usah, ini khawatirnya ada sesuatu atau apa gitu kan. Mereka nggak terima di saat itu. Tapi dari bagian Bafadol ini, karena memang kabilah Bafadol ini adalah kabilah yang sangat bersangka baik lah sama orang gitu loh, nggak tegaan dengan orang gitu. Jadi kabilah Bafadol ini mengatakan mereka juga kan mengucapkan la ilaha illallah, mereka juga bersorban, sudah biarinlah mereka hidup di Hadramaut. Lagian Hadramaut kan nggak ada penghuninya. Itu dulu sejarahnya begitu Mbak Alawi masuk di Hadramaut, teman-teman, di Yaman. Dan yang menceritakan saya ini orang Bafadol sendiri dari syekhnya, alimnya yang cerita ke saya. Makanya sampai detik ini ada kuburan Bafadol, Abdurrahman Bafadol yang ada di Syihir itu diambil alih haulnya, itu dihaulin 1 tahun sama mereka untuk apa? Mengenang kebaiknya Bafadol. Itu loh. Jadi nggak ada dari kalangan misalnya dari suku Bawazir, suku Al-Kathiri atau bin Thalib yang Mbak Alawi mengenang jasa kebaikannya, nggak ada yang misalnya dihaulin, oh ini suku Bawazir pernah menolong kami, nggak. Karena memang suku Bawazir atau suku Al-Kathiri waktu itu sangat menentang keras Mbak Alawi ini. Dan yang menolong mereka adalah Bafadol itu. Makanya mereka sekarang membuat haul kuburan Bafadol yang alim di Yaman itu untuk mengenang kebaikannya Bafadol, karena Bafadol lah yang memasukkan mereka di Yaman, yang menerima mereka. Gitu Bang loh. Nasab, ada aneh di sini. Ada anehnya. Kenapa Bafadol dihauli, tapi Ubaidillah dan Fakih Muqaddam enggak? Coba, kenapa enggak pernah dihauli? Itu kan moyangnya. Nah, itu dia. Ada itu, makanya dari sampai detik ini yang saya jadi lucu itu, teman-teman, itu kuburannya Syekh Abdurrahman, Fakih Abdurrahman Bafadol itu ada di Syihir di pinggir laut. Itu dihauli. Saya pernah hadir ya pas haulnya. Saya hadir di situ, itu dihauli oleh Mbak Alawi, kalangan Mbak Alawi. Saya tanya, ternyata sejarahnya masuknya Mbak Alawi di Hadramaut karena bantuan dari mereka ini. Makanya mengenang kebaikannya Bafadol, makanya mereka hauli kuburannya si Abdurrahman Bafadol ini, karena memfakih sekali beliau dalam ilmu fikih. Dan yang saya jadi ingatlah di Indonesia, ada seorang ulama juga di saat itu, banyak ulama yang menentang, sampai Soekarno sendiri mau memulangkan mereka ke asal mereka. Ada satu ulama kita mengatakan mereka kan orang Islam, juga la ilaha illallah, kita biarin aja lah mereka tinggal di Indonesia. Ternyata yang dikhawatirkan oleh Soekarno dan ulama-ulama lain terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh kabilah Al-Kathiri, kabilah bin Thalib, Bawazir yang ada di Yaman, terjadilah di Indonesia juga. Gitu loh. Jadi polanya sama ya? Jadi polanya sama, iya. Jadi pola yang dikhawatirkan oleh Al-Kathiri dan yang lainnya itu terjadi di Yaman. Terus yang dikhawatirkan oleh Soekarno dan ulama yang lain yang mendukung pemulangannya si Mbak Alawi ini juga terjadi di Indonesia gitu. Baik. Cukup Bang Nasab? Iya, cukup sampai di situ. Nanti kita tambah-tambah nanti. Kita tambah-tambahin aja ya di tengah perbincangan. Baik, kita masuk ke topik. Masuk di PKI-nya aja biar saya gas lagi. Oke, sahabat saudaraku sekalian, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat video yang kami sajikan ini.
Dan mari kita doakan siapapun para pemangku jabatan kekuasaan di negeri ini, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah dari usaha-usaha makar, usaha-usaha yang tidak bertanggung jawab, ya, usaha yang ingin menggulingkan kekuasaan untuk mengambil alih kekayaan atau mengambil alih negeri ini, ya. Semoga Allah senantiasa menjaga negeri kita Nusantara ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Semoga para pemangku jabatan juga tidak gerusa-gerusu dalam mengambil sikap, dalam menentukan kebijakan, ya. Terlebih lagi masalah guru tua ini, ya. Guru tua ini Habib Idrus bin Salim Al-Jufri harus dikaji kembali karena sudah berulang kali ditolak pengajuan gelar pahlawan untuk beliau ini. Mungkin benar seperti apa yang disampaikan Kiai Mat, beliau memang ada jasa di negeri ini. Namun jasanya ini apakah sesuai dengan pemberian gelar pahlawan? Karena juga kita tahu, ya teman-teman, bahwa para kiai, para ulama, orang-orang yang berjasa di negeri ini yang seperti Habib Idrus bin Salim ini ribuan, ya, di setiap desa, di setiap pelosok daerah itu pasti ada. Mari kita lihat dimanapun ada jutaan, ya, ribuan jutaan pondok-pondok pesantren dari dulu yang selalu membimbing masyarakat, membimbing bangsa Nusantara ini, ya, generasi muda Nusantara ini, ya, dibimbing ke arah yang benar, namun tanpa ada imbal jasa sama sekali, ya. Beliau-beliau semuanya secara gratis memberikan ilmunya tanpa ada memungut biaya sepeser pun, ya. Dari pondok-pondok salaf ini kita lihat, ya, semuanya gratis. Masih kita lihat di pondok-pondok yang tersisa sekarang, yang pondok-pondok yang masih mengikuti tradisi salaf, yang masih semuanya bebas di situ tanpa ada biaya, tanpa ada prosedur yang aneh-aneh. Pokoknya yang penting belajar serius, silahkan, ya. Makan, tidur mungkin hanya biaya makan sendiri, dan bahkan banyak terkadang yang tidak sedikit para kiai memberikan gratis, juga memberikan juga makan gratis pada santri-santrinya. Ya, ini kenapa harus mengingat, harus memilih Habib Idrus bin Salim, ya, yang jasanya juga banyak sama di negeri ini yang seperti itu, gitu. Ya, inilah yang memicu amarah para bangsa Nusantara ini, rakyat Nusantara ini, untuk mempertanyakan kenapa Habib Idrus bin Salim yang jelas-jelas beliau kelahiran Hadramaut, ya, dan status WNI-nya baru di tahun 2004, ya, baru diresmikan 2004 atau tahun 2014, ya, diresmikan sebagai WNI, dan status WNI-nya ini ketika Habib Idrus bin Salim sudah wafat. Nah, lebih-lebih sudah wafat, gitu. Nah, apakah bisa orang yang sudah wafat ini dijadikan WNI hanya karena ada jasanya, ya kan? Dan jasa beliau ini juga hanya di daerah Palu, ya, terus terang, ya, di daerah Sulawesi, ya, tidak secara nasional. Di Sumatera atau di mana kan nggak dikenal tuh Habib Idrus bin Salim itu, atau mungkin kenal karena dari glorifikasi, dari ceramah-ceramah yang luar biasa, dari iklan-iklan yang disampaikan oleh para Habib Alawi ini untuk menenarkan Habib Idrus bin Salim ini. Bahkan disampaikan ada suatu ceramah dari seorang Habib yang menyampaikan bahwa ide bendera merah putih ini dari Habib Idrus bin Salim. Kan luar biasa, saudaraku, ya kan? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.